eh, fire sales gitu ya. Ada peluang yang namanya mempush gitu ya, mempush diri sendiri ya untuk segera menjual produk ini sebenarnya ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut ya masuk ke apa aja sih perluasan manfaat, apa aja yang berbeda. Saya kepingin eh, sepakat dulu ya Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu semuanya di sini bahwa kebutuhan akan asuransi kesehatan itu keniscayaan. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Makanya pemerintah sampai susah payah gitu membuat program yang namanya BPJS Kesehatan gitu ya Bapak Ibu ya. Setuju ya? Setuju ya Bapak Ibu ya bahwa yang namanya proteksi kesehatan itu merupakan keniscayaan termasuk kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia kan kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk pendidikan yang layak ya kan yang diatur undang-undangan ya dan kesehatan. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya, oke. Sekarang saya yakin Bapak Ibu setuju bahwa kesehatan itu adalah proteksi yang suatu keniscayaan ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang sebenarnya di Indonesia ini secara mudah aksesnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Dan karena ini merupakan suatu produk gitu ya, merupakan mungkin saya bisa bilang bahwa ini kebutuhan primer sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, maka yang namanya kebutuhan pasti ada inflasi gitu ya Bapak Ibu ya. Setuju ya Bapak Ibu ya. Setuju ya. Dan apapun yang ada di dunia ini yang dijual itu pasti mengalami yang namanya inflasi dan sudah sewajarnya bahwa peralatan kesehatan, obat-obatan, jasa di bidang apapun di dunia ini pasti mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi mari kita sepakat teman-teman ya bahwa Miyuhachi Revamp 2025 ini tidak hanya serta-merta atau sekedar naik preminya saja. Ya, kita tata ya cara komunikasinya kita ke nasabah bahwa oh ini bukan naik premi doang loh kok gitu ya. Oke, ini penyesuaian premi ya karena inflasi disertai dengan perluasan manfaat. Nah, apa sih perluasan manfaat itu? Ya ada di sini di Revamp 2025. Nanti kita ketahui bareng-bareng ya Bapak Ibu. Tapi sepakat ya teman-teman ya. Sepakat ya di sini ya bahwa suatu keniscayaan kebutuhan proteksi kesehatan ini memang sudah semestinya naik setiap tahunnya karena adanya inflasi obat-obatan, peralatan medis, dan jasa dari pelaku kesehatan. Dan mari kita eh, samakan ya bahasanya ya teman-teman ya bahwa ini merupakan penyesuaian premi disertai dengan perluasan atau peningkatan manfaat. Oke? Nah, teman-teman, saya balik lagi tuh ke bahasan saya yang awal tadi bahwa dengan adanya Mihoji Revamp 2025 ini sebenarnya ada peluang untuk apa? Untuk kita menjual, kita fire sales ya, rate premi yang 2024, teman-teman. Ya, oke, tadi setuju ya bahwa piramida ideal kebutuhan proteksi itu yang pertama adalah asuransi kesehatan, setuju ya teman-teman ya? Betul ya? Kita perlu fokus pada kesembuhan bukan pada tagihan. Ya, karena itu merupakan asuransi yang paling dasar sebenarnya teman-teman ya menjual ini itu ya mayoritas mostly ya produk di Manulife yang dijual teman-teman adalah Mio HC gitu ya. Jadi mari kita gunakan kesempatan Revamp 2025 ini untuk menjual fire sales yang preminya masih rate 2024 teman-teman. Nah, alasan lagi nih ya. Coba mari kita cek ya rata-rata biaya rawat inap di Indonesia itu berapa Bapak Ibu. Ini yang jadi ada beberapa beberapa ini ya, beberapa range sebenarnya dan ini range yang paling rendah nih yang saya ambil nih. Ya. Ya, ini range paling rendah yang bisa saya ambil teman-teman ya, yang rasanya masih akal untuk mostly ya, untuk mayoritas rumah sakit yang ada di Indonesia teman-teman. Ya. Nah, ini mesti angkanya berbeda-beda, tapi range-nya ini adalah range yang paling rendah. Di beberapa rumah sakit yang mewah, itu operasi bedah umumnya bahkan antara 30 sampai 250 juta gitu ya. Tapi saya ambil yang range-nya paling rendah juga gitu ya. Nah, kalau terjadi suatu risiko yang tadi saya sebutkan di sini, Bapak Ibu ya, dengan contoh tindakan-tindakan seperti ini, nah itu tentu ada yang namanya risiko ya, ketika seseorang keluarga gitu ya atau seseorang manusia tidak memiliki asuransi kesehatan. Ya, nih saya ambil contoh nih. Jadi ada beberapa blogger gitu ya menulis pengalamannya dia karena tidak punya asuransi gitu ya, tidak punya asuransi kesehatan. Contoh gini nih, gagal beli rumah akibat tak punya asuransi kesehatan. Loh, hubungannya apa Mas Rian? Ya iyalah, dia kepingin belikan rumah istrinya gitu ya, atau anaknya sejumlah 1 miliar.
ternyata dalam perjalanannya dia kena stroke dan harus habis 500 juta bahkan sampai 700 juta. Ya, oke, jadi bisa gagal tuh ya. Semua impian kita ini contohnya ada beli rumah juga bisa gagal juga ya. Nah, rawat inap nggak punya asuransi nasib teman-teman. Ya, jadi banyak banget ya yang sebenarnya dia itu punya duit tapi memilih untuk tidak beli dulu asuransi kesehatan bahwa dia merasa ya saat ini dia baik-baik aja gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada yang menulis lagi nih. Ini loh, perbedaan pasien umum dan asuransi itu benar-benar berbeda dari segi pelayanannya, ya, resep yang diberikan, kemudian obat-obatannya juga. Nah, ini pengalaman teman-teman yang ada nulis blog di internet gitu ya di salah satu forum. Dan ini saya ambil di forum tersebut. Nah, ini risiko-risiko tidak memiliki asuransi kesehatan, teman-teman ya. Saya ambil 3 contoh. Kemudian, nah apa jadinya jika menunda memiliki asuransi kesehatan? Nah, tentu konsekuensinya adalah seperti ini, teman-teman. Makin tua, makin bertambah usia ya, harga premi juga akan semakin mahal, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, keuangan tidak termanage dengan baik. Betul ya? Dalam artian eh, yang awalnya harusnya nggak keluar buat perawatan kesehatan, ya jadinya karena sakit ya harus dikeluarin gitu. Padahal hanya dengan misalkan dia bayar rutin let's say 15 juta atau 20 juta per tahun, dia masuk rumah sakit, habisnya 600 sampai 500 juta, nah, dia udah tenang aja gitu ya. Karena apa? Dia sudah memanage tuh ya keuangannya dia. Oke, buat premi sekian, buat premi sekian, buat premi sekian ya. Nah, karena dia tidak menunda saat itu ya memiliki asuransi kesehatan, maka ya bisa-bisa jadi tidak termanage dengan baik nih keuangannya ya di masa depan. Oke. Kemudian tekanan psikis saat pengobatan, yes, orang diobati, orang dirawat itu fokusnya hanyalah sebenarnya hanya kesembuhannya, tetapi apa dia masih harus mikirin tagihan-tagihan dan lainnya ya. Nah, kemudian yang nomor 4 nih, kesulitan mendapatkan pengobatan dengan segera. Banyak kejadian ya, Bapak Ibu ya, apalagi di luar negeri ya. Itu orang harus sudah punya asuransi dulu baru bisa ditangani, Bapak Ibu. Harus menjaminkan sejumlah uang dulu baru bisa ditangani dan lain sebagainya ya. Dan ini terjadi Bapak Ibu ya. Saya ambil 4 contoh ini adalah curhatan-curhatan gitu ya dari forum ya, dari sebuah forum. Oke, next. Nah, kalau nasabah atau calon nasabah atau seseorang memutuskan untuk segera memiliki asuransi kesehatan sekarang, nah maka langkah positifnya apa sih? Nah, yang pertama jelas perlindungan terhadap keuangan keluarga. Jelas, pasti ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena tabungan yang selama ini dikumpulkan ketika terjadi sakit ya, habis 500 juta, duitnya ada 1 miliar ya tabungannya, maka uangnya akan tetap utuh 1 miliar ya. Dia hanya mengeluarkan setiap bulan atau setiap tahunnya, Bapak Ibu ya. Nah, tentu itu memberikan ketenangan pikiran. Oke, aku sudah cukup bayar 35 juta aja, 40 juta, tapi aku tidak akan kehilangan 500 juta dalam sekali tempo gitu ya, atau 1 miliar dalam sekali tempo untuk perawatan. Nah, kemudian keuntungannya apa lagi Bapak Ibu? Ya jelas preminya lebih murah ya. Nah, selain itu juga membantu memanage keuangan. Jadi setiap bulan sudah tahu spare-nya untuk asuransi berapa, spare-nya untuk asuransi berapa. Ya, jadi tidak perlu mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan dana darurat yang bisa aja jumlahnya masih kurang gitu ya, ya. Oke, aku sisihkan dana darurat untuk kesehatan ternyata habisnya lebih dari dana darurat yang dimiliki. Nah, kalau ini sudah ya pokoknya aku sisihkan 20 juta, 30 juta setiap tahun, aku tercover sampai even 10 miliar atau 20 miliar ke depan gitu ya. Nah, dan akhirnya apa? Ini juga mengurangi dampak kerugian finansial di masa depan, Bapak Ibu. Lantas solusi untuk menghadapi biaya kesehatan yang muncul di kemudian hari apa? Ada dua teman-teman ya. Siapkan dana darurat yang besar, yang mana itu belum tentu cukup atau kapan terkumpulnya kita nggak akan tahu atau miliki asuransi kesehatan segera, Bapak Ibu. Ya, kenapa kok saya ngomong segera? Seperti saya sampaikan di kalau di kelas-kelas saya ya, saya itu selalu bilang gini. Oke, join asuransi sorry, join asuransi ya, proteksi asuransi itu lebih baik terlalu cepat 10 tahun daripada terlambat 10 menit gitu ya. Karena kalau udah terlambat ya udah nggak akan ada asuransi yang mau lagi mengcover kita gitu ya. Oke, nah maka kenapa kok saya bilang miliki asuransi kesehatan segera di sini? Di sini kita akan coba gitu ya teman-teman ya, memanfaatkan bahwa
adanya Miyuhachi Revamp 2025 ini sebenarnya merupakan peluang kita gitu ya untuk fire sales, untuk push penjualan produk ini ya. Karena apa? Karena premi rate 2024 itu rata-rata ya, quote and quote, rata-rata 12% lebih murah daripada nanti setelah kenaikan Bapak Ibu ya. Di kolom chat saya ada jawab, ada baca nih. Untuk tahun depan juga naik lagi selain naik usia. Yes, betul Bu Yeti. Tapi kalau ikutnya baru tahun depan, juga akan sudah lebih mahal Bu Yeti. Gitu ya, rate-nya juga akan ikut rate 2025. Usianya juga akan lebih eh, tambah lagi gitu ya. Nah, lantas kapan sih saat yang tepat untuk beli asuransi kesehatan? Ya sekarang, Bapak Ibu. Ya, sekarang. Ya, pasti teman-teman juga sering ya dapat apa? Dapat quote gitu ya bahwa kalau join sekarang itu tepat waktu, kalau join besok itu sudah terlambat ya. Oh, sorry, gini. Kalau join hari ini itu sudah terlambat ya. Kalau besok itu sangat terlambat, seharusnya joinnya kemarin gitu ya. Bahkan bahkan ada yang informasi seperti itu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, manfaatkan kesempatan terakhir ya. Eh, ini akan ditutup ya, sorry, akan di-revamp ya Bapak Ibu MIUHC 2024 ini ke revamp 2025 dengan premi yang sudah disesuaikan ya. Kemudian dengan perluasan manfaat ya itu 19 September jam 21.00 ya untuk terakhir submission Bapak Ibu. Jadi mumpung ada kesempatan masih bisa menjual rate ya saya bilangnya adalah rate atau premi yang lebih murah ya bahkan hingga 12% ya daripada rate yang ada saat ini, maka manfaatkan flyer-flyer yang sudah dibuat oleh Mbak Diana ini Bapak Ibu ya. Jadi ini saya yakin Bapak Ibu sudah menerimanya semua dan ayo silakan dipasang di media sosial Bapak Ibu ya, atau silakan Bapak Ibu blast ke calon-calon nasabahnya ya yang terutama belum punya asuransi kesehatan ya Bapak Ibu ya. Dan ini Bapak Ibu, poinnya adalah lebih murah daripada Bapak Ibu joinnya nanti ya di awal tahun atau bahkan akhir tahun ini. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, dan good newsnya lagi ya, good newsnya lagi bagi teman-teman yang mungkin ya setelah saya paparkan tadi di depannya kenapa kok dampaknya apa sih nggak punya asuransi jiwa, kemudian apa sih yang harus dilakukan, sorry, asuransi kesehatan ya, kemudian dampaknya apa sih, kenapa kok harus punya ya, apa yang bisa dilakukan. Nah, mungkin teman-teman di sini yang hadir malam hari ini pengen punya gitu ya, kepengen punya Mio HC dan mungkin kalau dulu ya, kalau sebelum-sebelumnya mungkin nggak beli-beli ya asuransi atas nama diri sendiri ya penutupnya ya. Karena mungkin nggak siap duitnya untuk bayar setahun karena kalau bayar selain tahunan itu tidak dianggap sebagai pencapaian gitu ya. Nah, dan sekarang Bapak Ibu tenang aja ya, efektif 1 September 2025 misalkan teman-teman tertarik untuk membeli Mio HC ini ya teman-teman ya, dan menutup produk ini dengan tertanggungnya adalah dirinya teman-teman sendiri ya, teman-teman agent sendiri, maka 100% akan dihitung untuk pencapaiannya Bapak Ibu semuanya dalam inisiatif apapun itu ya. Dan ini berlaku untuk seluruh mode pembayaran. Gak usah khawatir harus tahunan nggak ya, bulanan pun akan tetap diakui 100% Bapak Ibu. Itu ya. Kompetitor kok tidak naik, hanya Manulife yang naik terus, Bu Yeti. Saya punya teman di beberapa tempat ya, Bu ya. Eh, Bahkan beberapa, ini saya nggak banding-bandingin ya, bahkan beberapa ada yang naiknya sampai 150% Bu Yeti. Ya, jadi silakan di research sendiri ya, Bu Yeti. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke revampnya apa gitu ya. Tapi saya ingin kesepakatan juga sama Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan atau pengen penjelasan lebih lanjut, silakan Bapak Ibu sampaikan di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Di kolom chat nanti di sesi tanya jawab akan saya berusaha untuk jawab semuanya gitu ya. Oke, teman-teman, Mi Ultimate Healthcare Revamp 2025 ini mari kita fokus kepada cara kita komunikasi kepada nasabah gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mari kita satu bahasa teman-teman ya. Bahwa ini penyesuaian premi ya disertai dengan perluasan manfaat. Nah, perluasan manfaatnya seperti apa sih? Nah, nanti kita set gitu ya. Kita set seperti apa sih komunikasi kepada nasabah. Tapi sebelum itu
Bapak Ibu semuanya, kita akan flashback dulu. Sekaligus saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya, Bu Susan, Bu Riana, Bu Yeti, Bu Nadine, Pak Orges ya, yang terlihat ya nama-nama itu ya, dan teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Karena berkat teman-teman di 2024 kemarin ikut membantu Manulife untuk mensosialisasikan kepada para nasabah tentang kenaikan ya, tentang Manulife Preferred Hospital, non Preferred Hospital, no claim diskon, no claim bonus dan lain sebagainya. Nah, maka ternyata ini muntah ya, entah seperti apa ya. Jadi ini mulai mendekati target klaim rasionya dari Manulife, Bapak Ibu. Ya, jadi ini berpengaruh terhadap tingkat klaim yang ada di Manulife ya, Bapak Ibu ya. Ini eh, mungkin terjadi karena nasabah mulai menjaga gitu ya, supaya dapat klaim diskon gitu maksudnya ya, mulai menjaga kesehatannya ya. Jadi ini positif Bapak Ibu ya. Jadi di Mei 2025 ya, secara year to date ya, target klaim rasionya itu sudah mulai mendekati sesuai apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke penyebab kenapa biaya medis meningkat ya. Mari kita ingat ya, di sini rasio klaim kita turun ya. Kemudian di sini ada inflasi medis Bapak Ibu. Secara global inflasi medis itu ada di angka nyaris 20% Bapak Ibu ya, nyaris di angka 20%. Ya karena berbagai macam hal yang ada di kota-kota hijau ini Bapak Ibu. Ya. Jadi proyeksi kenaikan 2025 itu antara 20% Bapak Ibu ya. Jadi 2024 cuma sekitar 12,74%, di 2025 19,4%. Karena apa? Karena yang saya sampaikan tadi ya, mulai dari biaya jasanya yang meningkat, obat-obatan yang juga meningkat, dan dipengaruhi juga rupiah yang turun. Nah, kita sepakat bahwa MIUHC ini harus tetap ada sampai selama-lamanya gitu ya, melindungi seluruh tahapan kehidupan nasabah gitu kan ya. Nah, maka Bapak Ibu, kita lakukan yang namanya penyesuaian premi. Dan saya sampaikan tadi di awal bahwa karena kita sudah makin mendekati target rasio klaim ya yang ideal gitu ya, maka Manulife putuskan untuk kita nggak menaikkan preminya karena rasio klaim ya, tetapi karena apa? Karena inflasi saja Bapak Ibu. Yang mana itu wajar terjadi di seluruh ini ya, seluruh elemen jasa ya maupun perdagangan Bapak Ibu. Ya. Jadi meskipun angka inflasi secara global adalah 19,4% ya, dan di 2024 itu 12,74, tapi kita sepakat ya untuk memberikan kenaikan hanya karena inflasinya saja, yaitu 12%. Dan ini belum termasuk kenaikan karena usia dan no claim diskon, Bapak Ibu. Ya, nah kalau kita cek, nah ini nanti hubungannya sama, menurut saya ya, sama smart plan nih ya, Bapak Ibu ya. Nah, fakta 82% nasabah tidak pernah klaim di tahun 2025 ya, dan 67% di antara 82% nasabah yang tidak klaim ini, 67%-nya mengalami kenaikan hanya 6% doang Bapak Ibu. Sedangkan 15%-nya mengalami kenaikan hanya 1% teman-teman ya. Sehingga menurut saya dari 100, katakanlah ya, 100 ribu nasabahnya Mio Hajinya Manulife katakanlah ya, itu bukan angka pasti ya Bapak Ibu ya. Nah, 82 ribunya itu tidak klaim Bapak Ibu. Nah, bayangkan kalau orang-orang ini pemegang polis smart plan ya, wah itu pasti keren banget tuh ya. Dia nggak ada klaim aman jadinya, preminya murah ya. Oke. Nah, jadi ini adalah ilustrasi besaran penyesuaian premi teman-teman ya. Jadi ketika contoh skenario 4 aja ya. Jadi preminya yang awal 2024 adalah 13,9 dan dia tidak dapat no claim diskon alias dia pernah klaim ya. Nah, kemudian di tahun 2025 dia preminya naik 15,6. Dari 13,9 ke 15,6 ini mengalami kenaikan sebesar 12%, Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti itu. Dan skenario satu contohnya ya, no claim diskon itu mempengaruhi juga ya. Jadinya kalau dia dapat terus, maka dapatnya kenaikannya 6%, Bapak Ibu. Gitu ya. Dan ini belum termasuk kenaikan berdasarkan usia. Saya agak cepat aja ya, Bapak Ibu ya. Karena kita nanti fokusnya akan ke ini Bapak Ibu, penguatan produk ya. Jadi kita sepakat bahwa ini adalah penyesuaian premi karena inflasi disertai dengan peningkatan manfaat. Apa aja yang meningkat? Nah, ini yang nggak ada di MIUH C sebelumnya Bapak Ibu ya. Yang pertama ya, extend manfaat cancer hingga 5 tahun pemantauan. Jadi nasabah sembuh ya,
perlu cek-cek setiap 6 bulan atau setiap 1 tahun sekali ya, PET scan dan lain sebagainya itu bisa kita cover Bapak Ibu. Ya, ada inner limitnya. Oke, kemudian proteksi untuk pelajar yang belajar di luar negeri lebih dari 6 bulan. Selama ini jadi momok nih ya, jadi momok ya, jadi momok artinya bahwa ada nasabah yang anaknya mau kuliah di Taiwan katakanlah ya, atau di Jerman gitu ya. Nah harus punya kesehatan asuransinya ya. Di Manulife ini nggak bisa nih ya, waktu itu ya. Karena apa? Karena mensyaratkan bahwa nggak boleh berturut-turut tinggal lebih dari 6 bulan di luar kota ya. Harus ada di luar negeri, harus ada baliknya dulu tuh di Indonesia ya, supaya ketika terjadi sesuatu di sana itu masih bisa di cover gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian manfaat organ transplantasi untuk pendonor. Nah ini dulu nggak ada ya Bapak Ibu ya. Untuk pendonor sekarang ada. Ya, extend manfaat kecelakaan hingga 7 hari setelah kecelakaan. Dulu cuma 1 kali 24 jam, sekarang 7 hari setelah kecelakaan. Pilihan smart plan seperti yang saya bahas di belakang tadi ya, misalkan nasabahnya Bapak Ibu mungkin keberatan ya dengan adanya kenaikan ya setelah no claim diskon mungkinnya. Nah, mungkin bisa ambil plan smart untuk premi yang lebih terjangkau dan ada tambahan Bapak Ibu ya. Dua plan baru, plannya apa nanti di belakang saya akan jelaskan Bapak Ibu. Ya. Oke. Yang pertama, nah ini saya lihat di kolom chat Pak Edi ada nanya nih ya. Ekstern manfaat kanker apakah yang dimaksud adalah rawat jalan cancer? Oke. Jadi Pak Edi ya, eh, mohon eh, teman-teman juga ya bedakan manfaat perawatan cancer dengan pemantauan cancer ya. Ini dua hal yang berbeda nih ya. Kalau perawatan cancer itu selama dia masih sakit ya, kemonya ya, rawat jalan kemo ya, perawatan apapun itu masih di termasuk bedah ya, itu masih di cover di perawatan cancer yang mana pakai limit tahunan gitu ya. Nah, tetapi ketika sudah dinyatakan sembuh ya, nasabah sudah pulang ke rumah, kemudian dokter meminta untuk kontrol setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali, itulah yang dipakai limitnya, Pak Edi dan teman-teman ya. Jadi, biaya manfaat pemantauan kanker ini adalah penggantian biaya pemantauan kanker selama 5 tahun sampai dengan 25 juta per tahunnya ya, tergantung plannya ya Bapak Ibu ya. Inner limitnya ada di sini ya. Biaya ini termasuk biaya dokter dan tes yang diperlukan. Saya contohkan tadi misalkan setelah sembuh ya, oke, sama dokternya diminta untuk setiap 6 bulan ya, cek ya, cek darah, ronsen ya, atau scan ya, atau PET scan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang ditanggung Pak Edi. Jadi dinyatakan setelah sembuh gitu ya. Nah, dan itu akan memberikan manfaat maksimum sampai 5 tahun terhitung dari perawatan cancer terakhir Bapak Ibu. Ya, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada langsung tulis di kolom chat, saya akan bantu untuk jawab nanti. Ya. Oke. Next, Bapak Ibu, peningkatan manfaat lagi ya, yaitu proteksi untuk pelajar di luar negeri lebih dari 6 bulan. Nah, ini yang sering kali jadi kendala nih ya, kalau teman-teman udah mau closing ya, mau belikin anaknya nasabahnya, tetapi ya ternyata harus balik dulu ke Indonesia dalam waktu 6 bulan ya. Nah, nggak bisa tuh, padahal kuliahnya berturut-turut 4 tahun tuh di Taiwan misalkan ya. Nah, untuk nasabah yang beli produk ini ya, mulai dari 20 September ya, atau nasabah-nasabah yang jatuh tempo mulai 20 September 2025, maka dia akan mendapatkan manfaat untuk pelajar yang tinggal di luar negeri lebih dari 6 bulan itu dibebaskan ya, mau tinggal berapa lama pun selama dia usianya masih 17 sampai 25 tahun ya, wilayah pertanggungan yang berlaku sesuai plan yang dimiliki ya, maka dia aman bisa di cover ketika terjadi suatu resiko sakit di luar negeri. Ya, nah, tetapi harus sesuai plannya nih ya. Dia kuliahnya di, katakanlah dia punya plan Topas Asia ya. Kemudian dia kuliahnya di Taiwan gitu ya. Nah, dia sakit di sana ya, bisa pakai ya. Nah, tetapi ketika dia plannya cuman Topas Indonesia kita atau JET ya, JET Indonesia ya. Dia kuliah di Taiwan, kemudian dia sakit di sana ya mohon maaf, nggak sampai sana tuh covernya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan plan yang dimiliki ya. Oke, saya next dulu. Pembayaran klaim hanya dapat dilakukan secara reimburse ya Bapak Ibu ya.
ya dengan ketentuan perawatan atau tindakan dilakukan saat tertanggung seperti yang saya sampaikan di atas tadi berusia 17 sampai 25 tahun. Jadi nggak ada ceritanya nasabah saya S3 usianya udah 40 tahun dia sekolah lagi di London dikirim sama perusahaannya. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi 17 sampai 25 tahun. Dan ini tidak diperlukan pembuktian ketika Bapak Ibu submit. Pembuktiannya kapan? Pembuktiannya adalah saat melakukan klaim reimburse-nya, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan student visa yang masih berlaku, Bapak Ibu. Aman ya? Ntar, saya tulis di kolom, saya cek di kolom chat nih. Pak Agus Buyung, extend cancer apakah untuk yang mengalami cancer setelah revamp ini? Atau jika sudah pernah alami cancer sebelum di revamp? Oke, jadi pertanyaan bagus ya dari Pak Agus Buyung ya. Jadi misalkan nih dia sekarang sudah punya MIOHC ya, sudah jalan 2 tahun katakanlah ya. Nah kemudian dia sudah sembuh nih kebetulan ya, kansernya sudah sembuh. Nah maka ketika dia direvamp nanti ya Pak Agus ya, maka dia akan mengikuti dapat manfaat pemantauan kansernya itu Pak Agus ya. Jadi it's okay nggak ada masalah, bisa dipakai ini Pak Agus. Itu ya Agus ya. Ya itulah keuntungannya tetap setia pada Mio Haji gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman ya, ini yang juga cukup dapat positif feedback ya dari teman-teman di lapangan gitu ya. Jadi kalau dulu memang tidak ada ya manfaat yang didapatkan untuk si pendonornya atau si pemberi donor ya. Manfaat hanya berlaku untuk penerima donor ya. Nah, untuk revamp 2025 itu Manolev juga akan membayarkan klaim untuk pemberi donor juga selama tindakan berlangsung. Tidak berlaku untuk biaya perawatan sebelum dan setelah rawat inap bagi pemberi donornya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang bisa diklaimkan ya atau yang bisa diganti oleh Manulife yaitu hanya ketika tindakan berlangsung Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, transplantasi organ apa aja yang bisa diklaim gitu ya. Nah, hanya berlaku untuk transportasi kornea, usus kecil, ginjal, pankreas, hati, jantung, paru-paru, dan sumsum tulang belakang. Ya, yang dilakukan di rumah sakit yang berada di wilayah pertanggungannya si penerima donor. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemarin-kemarin juga sempat ada pertanyaan untuk saya. Lah, gimana kalau misalkan ya, si pemberi donornya juga punya MIUHC. Nah, apakah yang nomor dua poinnya ini sebelum dan setelah rawat inap bisa juga untuk diklaimkan gitu ya sama si pemberi donornya. Nah, ini kita masih follow up ya ke tim produk ya. Tim produk juga masih follow up juga ke tim aktuaria gitu ya. Nah, ini saya masih belum dapat infonya nih Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu tanya, nah ini saya eh, infokan dulu ya di awal. Gitu ya. Bapak Ibu, jadi ini merupakan penguatan yang lumayan berarti ya bagi sebagian besar nasabah yang mungkin ya punya concern ke transplantasi organ. Oke, kemudian yang menarik lagi ini ada biaya rawat jalan darurat 7 hari. Mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa, oh di tempat sana ada yang sampai sebulan, oh di tempat sana ada yang 15 hari ya. Tapi saya perlu yakinkan Bapak Ibu ya bahwa sebelum memberikan perluasan manfaat untuk biaya rawat jalan darurat ini selama 7 hari, tim risetnya Manulife itu sudah pernah melakukan riset ya, baik itu ke internal Manulife maupun di luar. Nah, bahwa biasanya ketika kecelakaan terjadi dan perlu rawat jalan, nah itu rata-rata itu antara 3 sampai 7 hari. Ya, rata-rata mayoritas 3 sampai 7 hari. Makanya kenapa tim Manulife itu akhirnya tim produk memberikan, oke deh, kita kasih 7 hari. Ya, jadi berdasarkan riset Bapak Ibu. Kalau Ibu bandingkan dengan yang asuransi lain ya silakan aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, tetapi perlu diketahui yang rata-rata itu 3 sampai 7 hari ya untuk pasien yang menggunakan ya manfaat rawat jalan darurat karena kecelakaan ya. Nah, syaratnya apa teman-teman? Syaratnya jangan lupa begitu terjadi risikonya ya, begitu terjadi kecelakaan, nasabah harus segera masuk dulu ke rumah sakit ya, harus melakukan perawatan dulu dalam jangka 1 kali 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. Ya, setelah diberi pertolongan, dijahit, diperban dan lain sebagainya, dikasih obat, dibolehkan pulang tuh. Ya, kemudian dokternya ngomong, Mas Rian, nanti 3 hari lagi balik ya. Saya ganti perbannya atau saya coba cek jahitannya.
Ya, apakah perlu ditambah jahitannya atau perlu diganti perbannya atau enggak. Nah, biaya yang muncul saat rawat jalan ya, kontrol inilah tadi yang masih berhubungan dengan kecelakaan, itulah yang bisa diganti ke Manulife. Atau misalkan ya, saya nih kecelakaan 3 hari berikutnya, dok saya kok tulang saya kok masih sakit ya dibuat jalan ya kaki saya. Oke, dicek, melakukan apa namanya ronsen ya, foto ronsen, kakinya ternyata ditemukan keseleo gitu ya, sehingga dokter harus melakukan yang namanya tindakan gitu ya, atau merujuk gitu ya ke ahli fisioterapis. Nah, fisioterapisnya itu juga akan di cover ya, dan tentunya sesuai dengan inner limit masing-masing produknya, masing-masing plannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nih termasuk jika diperlukan fisioterapi, include Bapak Ibu ya. Habis jatuh dari tangga ya, masuk rumah sakit, oke, aman sudah di ini ya diobati lukanya. Nah, setelah itu balik lagi ke rumah sakit besoknya. Kok saya masih merasa sakit ya kakinya ya? Di foto ronsen ya, perlu fisioterapis ya selama 3 sampai 4 hari ke depan. Nah, itu bisa di cover Bapak Ibu. Itu ya. Oke, dan perubahan lainnya adalah tambahan 2 plan baru, teman-teman, yaitu Topaz Indonesia Smart dan Jet Indonesia Smart, Bapak Ibu. Ya, nah nanti Bapak Ibu silakan cek ya, nanti saat 20 September berapa sih preminya ya. Saya juga penasaran nih, ya. Berapa sih preminya Topaz Indonesia Smart maupun Jet Indonesia Smart ini. Ya, dan nggak hanya itu aja, teman-teman ya. Peningkatan limit tahunan di Plan Diamond juga terjadi ya Bapak Ibu. Jadi yang awalnya 20 miliar jadi 30 miliar. Nah, balik lagi nih Bapak Ibu, kenapa kok smartnya kita kuatin nih? Ya seperti saya sampaikan tadi, daripada nasabah opsinya adalah karena naik gitu ya. Nah, opsinya adalah eh, pindah gitu ya ke asuransi yang lain ya. Mari kita berikan informasi mengenai adanya plan smart yang mana 82% nasabah itu nggak klaim loh Bapak Ibu. Ya bayangkan nasabah yang nggak klaim itu punya premi sampai 40% lebih murah loh daripada yang reguler. Gitu ya. Nah, bahkan mungkin ada beberapa yang nasabah percaya ya bahwa aku masih muda kok, aku masih sehat-sehat aja ya, aku nggak butuh tuh yang namanya asuransi kesehatan gitu ya, karena aku merasa rugi bayar terus tanpa merasakan manfaatnya. Ya. Nah, untuk nasabah-nasabah yang seperti ini, coba tawarin Smart nih ya. Preminya 40% loh, lebih murah daripada yang biasa. Nah, tetapi ketika kamu sakit, ya kamu bayar sendiri, ada biaya yang ditanggung sendiri. Toh kamu merasa kamu sehat terus ya kan. Kamu masuk rumah sakit mungkin 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali dan mungkin 10 tahun sekali ya. Silakan pakai fitur Smart ini ya. Jadi Mio HC-nya hanya untuk menjagain gitu ya. Penyakit-penyakit berat yang mungkin bisa kamu alami atau tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dengan berat gitu ya, pembedahan dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk manfaat deductible ini ya 82% nasabah tidak pernah klaim, maka bisa hemat kurang lebih sampai 4,9 juta per tahun ya. Untuk contoh kasus seperti Bapak 40 tahun ini gitu ya. Jadi dia awalnya kalau Topas Indonesia biasa ya itu 14 juta, tapi begitu kena yang smart cuma 9,1 juta Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi silahkan teman-teman coba explore ya ke nasabahnya yang mungkin sudah setelah terima kenaikan merasa aku berhenti aja deh ya gitu ya, atau aku turun plan deh ya. Nah, coba berikan manfaat atau inspirasi gitu ya untuk membeli plan smart ini, teman. Sebentar ya, saya tulis, saya cek di kolom chat ya. Apakah mungkin bisa dipertimbangkan kalau perawatan di luar wilayah pertanggung bisa juga di-cover dengan besaran persentase tertentu? Oke, Pak Edi, untuk wilayah untuk perawatan di luar wilayah pertanggungan itu sebenarnya bisa, tapi hanya untuk karena kecelakaan ya, darurat kecelakaan ya Pak Edi ya. Nah, nanti silakan Pak Edi pelajari modulnya ya, atau Ketsusnya juga bisa dibuka di Manu Academy ya. Saya encourage teman-teman untuk buka ya Ketsus-Ketsus itu di Manu Academy karena semuanya di situ lengkap gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Penyesuaian premi berlaku untuk pertanggungan dasar dan premi pertanggungan tambahan perawatan gigi jika ada. Per kapan? Per 20 September 2025. Dan ini berlaku untuk nasabah new business mulai 20 September dan nasabah Inforce ya. Atau nasabah yang sudah jadi nasabah Mio HC ya, itu mulai yang ulang tahun polisnya 20 September 2025.
Nah, teman-teman, kalau belinya sekarang ya otomatis ya, selain preminya lebih murah ya karena masih pakai rate yang 2024, ke depannya masih ada waktu setahun lagi itu dia ya untuk merasakan manfaat yang terbarui. Ya, jadi kembali dikembalikan ke teman-teman ya dan nasabah ya. Jadi yang terbaik buat nasabah kebutuhannya seperti apa. Jika nasabah memang nggak butuh apa namanya ya di luar negeri gitu ya untuk pelajar lebih dari 6 bulan, it's okay Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu push untuk ini loh, lihatan ini loh ya preminya mumpung masih lebih murah, mumpung belum naik nih. Ya kamu naiknya masih tahun depan. Nah, ya lumayan kan masih merasakan 1 tahun premi yang dengan rate lama Bapak Ibu. Oke, nasabah akan menerima surat pemberitahuan ya. Itu seperti ini Bapak Ibu ya. Bagi nasabah Inforce ya itu mulai 45 hari sebelum ulang tahun polis Bapak Ibu ya. Nah, itu surat pertama ya, yaitu isinya adalah surat pemberitahuan penyesuaian, kemudian ada FAQ ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian flyer produk Ultimate Healthcare-nya seperti apa, kemudian ringkasan adendum perubahan manfaat ya. Kita tidak akan kirim adendum yang berlembar-lembar lagi ya, tetapi ada barcode di situ yang bisa di-scan oleh nasabah untuk mendapatkan adendumnya, Bapak Ibu. Itu ya. Nah, kemudian ada MP-MP Medix. Jangan lupa ini juga diingatkan sebagai peningkatan manfaat, Bapak Ibu ya. Karena apa? MP-MP Medix ini kalau di luaran ya mungkin belinya bisa 250 jutaan ya mungkin ya. Nah, tetapi di Manulife sudah include ya. Jadi sayang kalau nasabah harus menyetop gitu MIO HC-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian surat pemberitahuan tahap kedua adalah eh, penyesuaian preminya. Premi yang harus dibayarkan di billingnya ya, billing notisnya ya, yang harus dibayarkan sejumlah premi berapa ya. Kemudian ini surat pemberitahuan jatuh tempo ya, billing notisnya ada di 15 hari sebelum ulang tahun polis ya. Kemudian per 20 September sudah mulai penyesuaian preminya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Contohnya seperti apa? Seperti ini, teman. Nasabah akan menerima surat pemberitahuan yang pertama, kedua ya, Bapak Ibu ya 30 hari sebelum jatuh tempo polis, kemudian 5 ini contoh ya kalau 6 Agustus ya, 45 hari sebelum ulang tahun polis ya, kemarin ini tahap pertama sudah kita kirim gitu ya, kemudian 21 Agustus akan terima surat pemberitahuan tahap keduanya ya, Bapak Ibu ya, besaran preminya, kemudian billing notice-nya ada di 15 hari sebelum ulang tahun polis ya, dan penyesuaian preminya mulai dari 20 September 2025 Bapak Ibu. Ya, oke. Next, nah alurnya seperti apa? Alurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi silakan di screenshot boleh ini ya. Misalkan, oh ya nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi kita juga ada yang namanya revamp guidebook ya. Bapak Ibu silakan gunakan revamp guidebook itu sebagai acuan. Itu ada pertanyaan dari nasabah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Next, contoh suratnya seperti apa? Contoh suratnya adalah pemberitahuan tahap pertama 45 hari sebelum ulang tahun polis itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi ada informasi mengenai perubahan manfaat dan ini bisa dilihat juga di Manulife ID-nya masing-masing nasabah. Nah, nah, kemudian estimasi penyesuaian preminya berapa juga ada. Nah, setelah itu nasabah akan dapat contoh surat seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini 30 hari sebelum ulang tahun polis Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kriteria nasabah apa sih yang akan kriteria nasabah apa sih yang akan menerima surat pemberitahuan ini? Nah, surat pemberitahuan ini akan diterima nasabah Inforce ya. Statusnya adalah aktif gitu ya, yang sudah melakukan premium paying tentunya ya. Nah, dan yang statusnya lapse nggak apa-apa ya. Itu akan juga menerima juga penyesuaiannya. Nah, namun masih dalam periode pemulihan otomatis ya, maksimal 180 hari sejak tanggal lapse-nya Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya masuk ke detail perubahan IHJ 2025, saya cek dulu di kolom chat apakah ada pertanyaan ya. Oke, pertanyaan bagus dari Pak Agus Bowi. Manfaat perawatan gigi untuk revamp 2025 ini apa aja Pak Rian? Oke, Bapak Ibu, di 2025 ini, revamp 2025, Mio Haji akan menyetop gitu ya, akan menghentikan penjualan untuk rider maternity ya, hamil ya Bapak Ibu ya, dan rider rawat gigi. Ya,
Ingat ya, Bapak Ibu ya. Jadi nasabah-nasabah yang jatuh temponya sebelum 20 September itu masih bisa untuk menambah manfaat rawat gigi maupun maternity-nya ya. Jadi semoga menjawab ya Pak Agus ya. Jadi untuk revamp 2025 ini itu untuk penambahan rider rawat gigi dan maternity sudah tidak bisa dilakukan Bapak Ibu. Ya. Oke, baik untuk nasabah yang new business maupun yang in-force. Nah, gimana untuk yang sudah punya manfaat rider ini? Nah, maka bisa diteruskan, bisa dilanjutkan, Bapak Ibu, bisa diperpanjang terus. Itu ya. Oke, semoga menjawab Pak Agus. Oke, Bapak Ibu, ini adalah eh, resume gitu ya. Jadi ini adalah eh, yang bisa Bapak Ibu mungkin screenshot ya dan jadikan Bapak Ibu pegangan ya. Selain revamp guidebook, nanti saya akan tunjukkan ya revamp guidebooknya seperti apa ya dan Bapak Ibu bisa buka. Mohon disimpan ya Bapak Ibu ya di HP-nya masing-masing ya. Nah kemudian selain eh, keunggulan-keunggulan ini teman-teman ya, nah ini ada tambahan Topaz Indonesia Smart dan Jet Indonesia Smart Bapak Ibu. Gitu ya. Nah jangan lupa nanti cek preminya nih setelah 20 September nanti ya boleh dicoba-coba ya atau mungkin nanti ada tabel premi yang akan kita share ya ke Bapak Ibu semuanya nanti dicoba aja ya dicek-cek berapa sih preminya nasabah yang diincar gitu ya. Oke. Nah, ini adalah detail perubahan ya. Ini adalah detail perubahan antara Mio Haji 2024 dengan Mio Haji 2025. Sebelum Bapak Ibu nanya lebih jauh, MIUHC-nya yang berubah konvensional aja apa dengan syariah? Jawaban saya adalah hanya konvensional aja ya. Syariah masih tetap dengan fiturnya yang sekarang Bapak Ibu. Yang mana fiturnya adalah mirip dengan MIUHC 2024. Hanya beda di rawat jalan yang 3 kota ketika umroh. Gitu aja ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Mari kita cek satu-satu ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Sebelum saya tunjukkan nanti seperti apa guidebook revamp-nya. Nah, Bapak Ibu, perbedaan antara MIU HC 2024 dan dengan 2025 itu salah satunya contoh nih ya, manfaat tahunan untuk plan Diamond dan Diamond Smart ya, dari awalnya 20 miliar ke 30 miliar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini sama ya, nggak ada perubahan ya. Jadi naik kamar harian ya, untuk kamar double standard room ya. Jadi ketika naik plan ya Bapak Ibu ya, satu tingkat di atasnya ya, maka ada batasan waktu maksimal 2 hari perawatan. Periode eliminasi untuk penyakit katarak. Ya, boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu, wah, saya back dulu nih. Oke, siapa yang tahu berapa masa tunggu penyakit katarak untuk Miohaji 2020? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang tahu? Boleh tulis di kolom chat. Yang tahu saja, silakan tulis di kolom chat. 2 tahun, Bu Yulia. 2 tahun. 2 tahun. Oke, Pak Orkes, thank you. 2 tahun. Oke, tapi di MIPOS berapa, Bapak Ibu? Di proposal berapa? Di proposal berapa? Di proposal 3 tahun, betul ya. Nanti jadi kemarin yang di proposal itu kenapa kok masih tetap 3 tahun? Karena ketika Mio Haji Revamp meluncur itu 3 tahun, Bapak Ibu ya, dan itu sudah di-approve oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, begitu muncul masukan-masukan ya dari teman termasuk dari teman-teman semua, kenapa kok 3 tahun? Ya akhirnya kita pilih jalan tengah. Oke lah 2 tahun dengan mengeluarkan AUB ya. Kalau nggak salah AUB 840 ya. Coba saya mungkin perlu dikoreksi lagi. Seingat saya AUB 840 yang menyatakan bahwa eh, berubah menjadi 2 tahun. Nah karena di proposal adalah sudah by approval OJK, maka itu tidak bisa kita rubah Bapak Ibu ya. Teman-teman ya nggak bisa kita rubah. Makanya kenapa kok di MIPOS masih 3 tahun. Nah nanti setelah 20 September ya itu jadi udah nggak berubah-berubah lagi tuh Bapak Ibu ya karena semua Ketsus semua proposal sudah disesuaikan dengan eh, AUB 840, AUB 839, AUB 8 berapa lagi ya. Pokoknya semuanya dikumpulin jadi satu di sini Bapak Ibu ya dan itu sudah ada tulisan 2 tahun Bapak Ibu ya sudah sesuai. Jadi nggak perlu ragu lagi. Oke, next ya. Nah, perbedaan lagi nih MIO Haji 2024 dan 2025. Kalau dulu mungkin ya, boleh dikoreksi kalau saya salah. Misalkan nasabah jatuh tempo Februari, ya kemudian di bulan Maret, sorry, di bulan Mei lah dia stop ya melakukan surrender. Maka ada sisa premi yang dikembalikan ya, atau disebut unused premium. Nah, tetapi kalau di produk Mio Haji 2025 ini tidak akan dikembalikan Bapak Ibu ya, tetapi ya sudah preminya yang sudah dibayarkan akan diteruskan covernya sampai habis masa pertanggungannya ya dari premi tersebut.
Gitu teman-teman ya. Nah kemudian pertanggungan tambahan rider 2024 masih ada rawat jalan, rawat gigi, melahirkan. Di 2025 sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Ya, untuk new business mulai 20 September ya, hanya bisa menambahkan manfaat rider rawat jalan saja Bapak Ibu. Ya, nah bagi yang sudah punya MIUHC tapi nggak nambah-nambah nih, baru nambah setelah 21 tahun juga sudah nggak bisa lagi Bapak Ibu. Ya, kalau mau nambah ya silakan nambah sekarang ya, dan jatuh temponya sekarang ya silakan ditambah, segera ditambah sekarang gitu ya. Nah kemudian untuk yang sudah punya rider gigi, rawat jalan maupun melahirkan masih bisa dilanjutkan ya, masih bisa diperpanjang terus sampai ini ya, sampai ya kandangnya nasabah gitu ya, sampai usia ridernya gitu. Oke. Kemudian biaya manfaat untuk transplantasi organ ya Bapak Ibu ya, kalau dulu belum ada ya hanya untuk penerima donor, sekarang di MIU HJ 2025 untuk transplantasi organ ya, kornea, usus kecil, ginjal, pankreas, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang belakang, itu si pendonor akan menerima manfaat saat tindakan dilangsungkan Bapak Ibu ya. Biaya pemantauan kanker tidak ada di MIAJ 2024 dan 2025 bisa dipakai ya setelah dinyatakan sembuh, butuh kontrol, butuh PET scan dan lain sebagainya ya, masih bisa dilakukan ya dengan inner limit tentunya. Oke, ketentuan negara tempat tinggal yang kemarin harus kembali ke Indonesia dalam waktu 6 bulan ya, kalau enggak akan di cover gitu ya ketika terjadi sesuatu. Khusus pelajar ya sekarang boleh ya, kalau 2024 kan boleh lebih dari 6 bulan tapi harus memberikan surat keterangan dokter yang merawat gitu kan, yang menyatakan bahwa eh, tidak mungkin ya, tidak memungkinkan untuk pulang ke Indonesia. Nah, di yang 2025 khusus untuk pelajar dengan usia 17 sampai 25 tahun maka bisa Bapak Ibu. Ya, tidak perlu syarat ketika submission ya, tetapi ketika reimburse nanti diperlukan pembuktian dengan yang namanya student visa yang masih berlaku, Bapak Ibu. Itu ya. Saya next. Biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang di MIU HJ 2024 hanya 1 kali 24 jam ya. Nah, untuk MIU HJ 2025 ini bisa extend ya, bisa terus sampai 7 hari berikutnya, Bapak. Oke, oke. Saya cek dulu ya dari Bu Yulia. Oke, Bu C Yulia ini Semarang kalau nggak salah ya, Mas Angga ya. Wah, kalau jatuh tempo sudah lewat, tolong diberi kelonggaran bisa nambah rider gigi. Wah, ini nih ya. Wah, ini ya. Ya, seharusnya sih perubahan polis hanya bisa dilakukan di jatuh tempo ya, Bu C Yulia ya. Nah, ya jadi sepertinya kalau urusan ini, wah ini berat nih apilnya ya Bu Yulia. Saya nggak bisa jawab nih ya. Bukan ranah saya nih untuk menjawab. Tapi berdasarkan aturan memang harus dilakukan saat jatuh tempo Bu Yulia. Gitu ya, 45 hari kalau nggak salah ya sebelum jatuh tempo. Oke, sebelum saya next, saya ingin ke sini Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin yang perlu dicek sama Bapak Ibu semuanya ketika nasabah menyatakan bahwa oke aku nggak mau lanjutin premi ya. Ada nggak kamu opsi yang lebih murah gitu ya? Karena aku merasa sudah 2 tahun ikut kamu tapi kok nggak pernah klaim-klaim ya, rugi dong. Nah ya, silakan Bapak Ibu arahkan ke eh, Plan Smart ya teman-teman ya. Dan Plan Smart ini manfaatnya banyak banget ya. Nah, jadi mungkin yang belum tahu ya silakan ini boleh di screen capture Bapak Ibu ya. Jadi nggak selalu kok nasabah itu ketika masuk rumah sakit itu harus deductible. Sebelum rawat inap deductible, setelah rawat inap deductible enggak ya. Cuci darah terus-terusan deductible, perawatan cancer, kemoterapi deductible enggak Bapak Ibu ya. Dan ini adalah manfaat-manfaat yang dikecualikan dalam deductible. Artinya adalah nasabah tidak dikenakan deductible ya. Contoh perawatan cancer ya, ketika masuk rumah sakit langsung disuruh kemo, dia bayar deductible sekali, selanjutnya kemo selanjutnya dia nggak akan dikenakan deductible Bapak Ibu ya. Rawat inap ya, rawat inap dulu cancer ya, kemudian deductible selanjutnya tidak akan dikenakan kalau untuk kayak kemo dan lain sebagainya ya. Nah, cuci darah bisa langsung nih Bapak Ibu ya, bisa langsung hemodialisa ya. Untuk kedua dan seterusnya tidak dikenakan deductible.
Pemantauan cancer yang sampai 5 tahun tadi teman-teman itu juga tidak dikenakan deductible Bapak Ibu ya. Jadi manfaatnya sih cukup menarik ya menurut saya ya bagi yang masih muda-muda ya seperti saya ya yang merasa sehat-sehat aja, merasa nggak pernah pakai produk ini itu oke banget ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, manfaat dasar ya secara resume aja Bapak Ibu ya, ingat ini ada penambahan Topaz Indonesia Smart dan Jet Indonesia Smart Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin yang perlu diperhatikan ya ketika nanti Bapak Ibu membaca proposal, nah itu di perubahan-perubahan yang di sini Bapak Ibu. Nah, biaya pemantauan perawatan kanker ya. Jadi perlu saya tegaskan ini beda dengan manfaat perawatan kanker ya, yang pakai limit tahunan itu yang bermiliar-miliar itu ya. Itu tentu berbeda Bapak Ibu. Ya, biaya pemantauan perawatan cancer adalah sudah sembuh, kemudian diperlukan untuk cek ya, cek darah dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa memonitor gitu ya, memonitor ya Bapak Ibu ya pemantauan ya. Nah, itu maka bisa kita tanggung sampai dengan 25 juta tergantung plannya Bapak Ibu. Ya. Oke. Next, manfaat tahunan juga naik ya dari Diamond Smart ya, Bapak Ibu ya. Itu juga ada kenaikan limit dari yang awalnya 20 miliar ke 30 miliar, Bapak Ibu. Oke, mungkin yang pengen saya sampaikan lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi negara tempat tinggal di Ketsus ya, itu sudah cukup jelas ya. Bapak Ibu boleh screen capture yang ada di sini, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk usia pelajar 17 hingga 25 tahun ya per 20 September bagi nasabah yang sudah jatuh tempo maupun new business ya. Nah, itu bisa memanfaatkan manfaat lebih dari 6 bulan ya tinggal di luar negeri ini. Oke, selanjutnya saya ingin menunjukkan ya Bapak Ibu ya bahwa apa sih yang bisa dijual lagi gitu ya, dijual lagi kepada nasabah ketika dia menerima, wah Bu Eri Susanti, ya, kenapa premi saya naik lagi nih, Pak? Tenang, Pak, ya, Bapak kaji dulu deh. Itu kita ada penyesuaian penyesuaian premi, Pak, karena inflasi, ya, hanya karena inflasi doang. Kemudian produk ini juga kita tingkatkan manfaatnya, ya, ada berbagai macam peningkatan manfaat yang mulai dari pemantauan kanker dan lainnya. Dan yang gak kalah adalah ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak beli sendiri MP-MP Medix ini di luaran, maka harganya setara dengan 150 sampai 200 jutaan, Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi di Manulife ya dengan Bapak Ibu lanjut ya setia bersama Manulife melalui Mio Haji ini, maka Bapak Ibu mendapatkan manfaat ini secara gratis tanpa ada biaya tambahan lagi dari premi yang sudah dibayarkan, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi MP-MP Medix ini ya seperti Bapak Ibu ketahui, serasa nasabah itu punya dokter pribadi di seluruh dunia gitu ya. Karena apa? Karena konsultasinya bisa sampai 3 bulan lebih dan dapat diperpanjang. Mulai saat perawatan dan pasca tindakan, Bapak Ibu. Ya, jadi perlindungannya komprehensif, teman-teman. Ya, dengan Medix ini. Nah, aksesnya juga bukan hanya dokter Indonesia, Bapak Ibu, tapi juga dokter-dokter di seluruh dunia, ya, seperti di US, UK, Singapura, dan lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Itu ya. Nah, kemudian eh, nggak hanya one stop solution aja gitu ya. Mungkin kalau di platform lain ya, teman-teman ya, mungkin Bapak Ibu kenal Halodoc gitu ya, atau Alo Dokter ya. Nah, itu mungkin sekali konsultasi dikasih obat sudah selesai gitu ya. Kita tidak bisa langsung tutup tuh close ya platformnya ya. Nah, mungkin di platform lain seperti itu. Nah, tetapi kalau di MP-MP ini bisa diperpanjang terus ya, bisa konsultasi terus, bahkan satu kasus itu 10 sampai 15 kali konsultasi dengan dokter spesialis ternama di seluruh dunia dan itu bisa diperpanjang setelah lebih kelewat dari 3 bulan, Bapak Ibu. Itu ya. Nah, ini mungkin bisa dijual juga ke nasabah ya sebagai apa ya eh, key point ya, selling point ya, Bapak Ibu ya, supaya nasabah tetap mau setia gitu ya. Sayang banget kalau sampai Mio HC-nya harus ditutup hanya gara-gara kenaikan premi karena inflasi gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Next, saya ingin tunjukkan ya kepada teman-teman semua. Saya harap teman-teman sudah punya eh ini ya, punya file ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh coba ketik di kolom chat siapa yang sudah punya file ini, teman-teman. Sudah boleh tulis di kolom chat.
Yang sudah atau belum, boleh klik sudah, belum, belum gitu. Boleh klik di kolom chat, ketik di kolom chat, sudah, belum, belum, sudah. Ada? Sudah, belum, belum. Oke, belum, 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 sudah. Oh, Bu Vera sudah ya. Sampai Bu Vera belum. Wah. Awas aja. Oh, Pak Denny sudah. Wah, sampai Pak Denny belum. Nah, Bu Maria belum ya. Nah, besok silakan minta ya ke BDM atau trainernya masing-masing. Karena apa? Ini hanya beberapa halaman tapi merangkum semua yang apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi isi dari MIUHC Revamp Guidebook ini untuk agent ya. Jadi bukan untuk dikirim ke nasabah, Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk teman-teman pemasaran ya, teman-teman agent, bukan untuk dikirimkan ke nasabah. Jadi silakan teman-teman cek ini ada bantuan gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih kok harus preminya naik, penyesuaian premi karena apa? Karena inflasi medis dan lain sebagainya itu semuanya ada ya. Dan apa aja 5 manfaat, perluasan manfaat atau peningkatan manfaat itu juga ada di guidebooknya Bapak Ibu ya. Jadi ini pegangan kepada Bapak Ibu semuanya ketika ditanya oleh nasabah ya, ketika nasabah terima gitu ya surat penyesuaian preminya ini Bapak Ibu ya. Maria, wah ini tentang apa ini gitu ya? Kok saya dapat surat dari Manulife? Nah, silakan buka ini ya. Nah, nanti Ibu di hari ke-30 sebelum jatuh tempo akan terima pemberitahuan tahap kedua ya. Termasuk jika ada no claim diskonnya itu nanti akan diinfokan di situ, Bapak. Itu ya. Nah, ini semuanya ada Bapak Ibu di sini. Silakan timelinenya juga ada di sini. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan ya revamp guidebook ini dan juga ada FAQ-nya, frequently asked question-nya juga ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang rata-rata ya secara frekuensi sering diajukan oleh nasabah itu bisa Bapak Ibu jawab hanya dengan membuka Mihaji Revamp Guidebook ini. Gitu ya, lengkap di sini Bapak Ibu. Ya, dan nggak usah sungkan-sungkan ya untuk tanya juga ke channel trainer ya atau leadernya juga masing-masing gitu ya. Oke, wah ini ada pertanyaan dari Bu Yeti. Medix konsultasinya hanya 3 bulan. Kalau belum sembuh gimana? Boleh diperpanjang Bu. Boleh diperpanjang, nanti akan diarahkan ke rumah sakit siapa, ketemu dokter siapa. Nah, menariknya itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya, untuk Medix ini. Oke, saya cek di kolom chat, kita udah 1 jam pas ya. Kita mulai tadi 18.35, sekarang sudah 19.37 ya, sudah 1 jam lebih. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu ya, untuk yuk mari kita jual ya, atau kita fire selling ya. Ada peluang di sini untuk kita itu memberikan apa ya iming-iming gitu ya kepada nasabah bahwa ini loh ada manfaat bagus ya berupa asuransi kesehatan tapi kamu harus join sekarang gitu karena kalau kamu tunda-tunda joinnya nanti-nanti itu preminya akan naik ya 12% sampai 12% lebih mahal gitu ya daripada usiamu yang sekarang. Semakin kamu menunda maka ya semakin eh, eh, besar juga nanti premi yang kamu bayarkan di kemudian hari. Gitu ya. Jadi silakan manfaatkan flyer ya, woro-woro gitu ya, pengumuman ya kesempatan terakhir ini untuk mendapatkan premi dengan rate yang lebih murah ya sebelum kenaikan 20 September. Silakan pasang di media sosialnya Bapak Ibu semuanya ya supaya ini juga bisa membantu teman-teman ya eh, cek poin ya yang kejar mungkin kejar Syariah Summit gitu ya atau Manufacturing Summit dan lain sebagainya. Oke, saya cek di kolom chat juga tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian, oke, negara apa saja yang mahasiswa tidak akan di-cover medical cost-nya? Negara-negara yang di mana dia perawatannya di luar area pertanggungannya, Bu Eli ya. Jadi gini Bu Eli, untuk Mio HJ ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Mio HJ itu kan punya ketentuan bahwa kita tidak akan bisa mengcover gitu ya seseorang yang dia tinggal lebih dari 6 bulan di luar negeri kemudian terkena risiko penyakit di sana, kecuali dia memang tinggal di sana, kecuali dia memang ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dia harus pulang dulu ke Indonesia disertai dengan keterangan dokter yang merawat. Gitu kan ya, itu Miyaji 2024. Nah, di perubahan 2025 ini itu berubah ya, Bu Eli dan teman-teman ya. Jadi
akan bisa kita cover khusus pelajar ya meskipun dia tidak balik dulu ke Indonesia selama 6 bulan ketika terjadi sesuatu akan bisa tetap kita cover ya. Nah, syaratnya apa ya? Syaratnya usianya 17 sampai 25 tahun ya. Kemudian dia bisa ketika reimburse bisa menunjukkan student visanya, kemudian dia dirawat di negara yang sesuai dengan coverage plan-nya, Bu Eli. Jadi kalau dia plan-nya Indonesia, dia ke Taiwan, dia dirawat di sana karena kuliah di sana ya tidak, gitu ya. Oke, cucu akan belajar di Rusia. Ortunya bekerja dengan benefit medical cost-nya di cover. Ikut Mio Haji tetap bisa ikut. Nah, tergantung plannya, Bu. Ya, kalau plannya seluruh dunia ya maka bisa di cover. Itu ya, Bu Eli ya. Jadi ini tergantung plan yang dimiliki oleh si tertanggung atau pelajar tersebut. Gitu ya, Bu Eli ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Oke, Bapak Ibu, saya juga ingatkan kembali, saya reminder kembali ya bahwa saya sudah share di kolom chat ya presensi. Nah, itu silakan Bapak Ibu isi secara lengkap ya, Bapak Ibu ya. Thank you Mas Wahyu sudah dibantu tadi untuk sharing. Mahal, wah tergantung Bu ya, tergantung dari plan yang akan dibeli gitu ya. Jadi silakan dicek di tabel premi ya, masih premi 2024 untuk sekarang ya, untuk 20 September. Nanti silakan cek di 20 September Bapak Ibu semuanya. Oke, di kolom chat saya sudah cek tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin saya akan stop share ya. Sampai di sini aja Bapak Ibu kebersamaan kita ya. Sudah 1 jam ya 1 jam 15 menit ya. Saya menemani Bapak Ibu di sini semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengatasi gitu ya pertanyaan-pertanyaan mengenai revamp Mio Haji 2025 ini. Oke, sekali lagi thank you Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk sama-sama kita belajar. Sampai jumpa kembali. Saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat dan dipermudah dalam segala urusan ya dan diperbanyak nasabahnya gitu ya atau closingannya. Oke, sekali lagi thank you Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya. Nggak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk chat Jabri ya yang punya nomor saya. Kemudian nomor trainernya juga atau VDM-nya silakan di Jabri ya. Sekali lagi sehat selalu sampai jumpa di training-training selanjutnya dan di level up selanjutnya. Thank you Bapak Ibu semuanya. On the side of this mountain of